prednisolon? Ini pertanyaan dari apoteker Ami Mardiani Rahmi. Ya, terima kasih. Jadi untuk apoteker Ami, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena sangat banyak sekali terdapat di masyarakat kita kasus gout arthritis. Hanya pesan saya nomor satu yang paling penting sekali adalah diagnosisnya mesti benar dulu, karena banyak sekali nanti ternyata bukan kasus gout arthritis, tapi merupakan suatu kebiasaan di masyarakat kita, semua nyeri sendi itu dibilang asam urat. Jadi istilahnya demikian. Jadi kembali yang paling penting adalah diagnosis yang benar. Nah, kalau kita sudah menegakkan bahwa ini memang adalah suatu kasus gout arthritis, tentunya kita harus melihat nanti tujuan terapi kita apa. Yang pertama, kalau lagi serangan akut, memang pilihannya ada 3, NSAID, steroid, atau Recolvar, atau colchicine. Jadi itu 3 pilihan yang kita bisa berikan tergantung daripada komorbid juga nanti di sini. Nah, itu kita bisa pilih dan bahkan bisa dikombinasi. Kalau perlu tergantung berat ringannya kondisi, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk terapi penyakit dasarnya. Jadi jangan lupa nanti memberikan obat juga untuk menurunkan asam urat untuk mencegah jangan sampai terjadi kekambuhan. Jadi metilprednisolon ini bisa dipilih salah satu sebagai penghilang nyeri pada waktu nyeri akut. Jadi bisa dipilih ya dok ya, objeknya dok ya. Baik, kembali kepada untuk dokter apoteker Beni Setiawan. Pak Beni, ada pertanyaan dari apoteker Acep Somantri. Jika sudah dilakukan assessment, ternyata pasien tidak mengetahui terdapat masalah di kardiovaskular atau gangguan ginjal, apakah kita sebagai apoteker mengarahkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter atau bisa mencoba konsumsi obat anti nyeri seperti diclofenac tadi, Pak? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, berarti saya mungkin khususkan karena diclofenac itu dia resep ya, berarti waktu itu dapat resep diclofenac, cuma waktu assessment tidak tahu nih pasiennya apa. Nah, seperti tadi yang saya jelasin bahwa untuk resiko CKD dan resiko untuk yang CV itu kan untuk resiko kronis ya. Jadi Bapak bisa lihat dari terapinya apakah ini memang dikhususkan untuk sakit yang nyeri kronis atau mungkin nyeri akut gitu. Selama itu memang diberikan dalam jangka pendek dengan dosis terukur, untuk resiko tersebut relatif tidak ada gitu. Asesmen tambahan, Pak Asep dan mungkin teman-teman lain bisa lihat dari segi usia. Jadi kalau misalnya usianya seperti saya gitu kan, baru 30 tahun, resiko yang tadi itu relatif lebih kecil. Tapi kalau misalnya yang teman-teman ketemu yang usianya 72 tahun begitu, jangankan resiko yang itu, resiko yang tadi CV gitu, resiko GI-nya aja untuk usia yang lebih besar kan itu apa usia manual itu lebih gede gitu. Jadi orang itu harus cari, ini kan dokter andrologi ya. Lanjut Pak Beni. Ya, lanjut. Ya. Bisa dilanjutkan Pak Beni? Bisa. Itu tadi untuk yang ininya ya Pak Beni ya, untuk apa namanya ya. Tapi kalau misalnya kalau kalium atau natrium diclofenac NSAID ini non selektif, apakah aman juga nggak ya untuk lambung? Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk keamanan ke lambung, kalau misalnya dibandingkan dengan NSAID yang lain itu bisa dilihat dari selektivitasnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan ketorolak gitu, misalnya versusnya diclofenac sama ketorolak ya lebih aman diclofenac memang dibandingkan dengan lambung gitu. Jadi kalau untuk jangka pendek ya relatif lebih aman. Tapi kalau misalnya ini dipakainya terus ya tentu ada resiko. Gimana meskipun dia semi selektif dia tetap ada afinitas ke COX-1. Jadi resiko GI itu tetap ada. Pasti ya. Tetap ada, cuma relatif lebih aman yang mana. Aman ya. Baik. Mungkin Dokter Sandra bisa mengomentari ini pertanyaan ini, Dokter Sandra? Bisa melengkapi? Cukup, Bu. Untuk Dokter Roxy, ada lagi nih Dok. Pertanyaan banyak sekali Dok, banyak yang sangat sangat antusias nih. Dari apoteker Sarah Jaidan, MFA.
apakah ada pasien nih dok yang mengalami migrain karena alergi? Benar nggak dok kalau alergi itu bisa menyebabkan migrain ya dok, Dokter Roxy? Baik, terima kasih untuk Apoteker Sarah Zaidan ya. Jadi tadi saya mungkin sempat ada statement, tapi saya harap ini dicermati dengan tepat ya, bahwa saya sering menganalogikan migrain dengan alergi pada pasien-pasien ya, karena tadi patofisiologi dari migrain tadi adalah hipereksitabilitas. Jadi rangsangan yang berlebih pada sel-sel neuron, mirip kayak alergi ya, tapi mungkin pada sistem imun seperti itu. Jadi pemicunya adalah suatu perubahan yang membuat seseorang tuh menjadi lebih sensitif begitu. Tapi apakah alergi menyebabkan migrain? Rasanya tidak ada patofisiologi langsung. Ya. Tapi memang bahwa orang-orang alergi sama seperti pada orang migrain itu menjadi lebih sensitif terhadap adanya suatu perubahan atau simulasi. Begitu ya, Bu Reni. Baik, terima kasih. Mungkin sudah dimengerti oleh Ibu Sarah ya. Ini sehubungannya dengan ada pertanyaan lagi, dok, migrain itu bisa disembuhkan nggak sih gitu? Karena ini apoteker Eri Gusnelyanti ini dia mengidap migrain sejak 25 tahun lalu. Kemudian berbagai pengobatan sudah dijalani, di mata, gigi pernah dioperasi, terakhir didiagnosis gejala leptom klinik. Setelah periksa EEG, sudah menjalani pengobatan rutin 1 tahun menggunakan antikonvulsi. Kemudian sejak setahun ada absen yang juga, tapi sampai sekarang migrainnya masih belum sembuh gitu ya dok ya. Gimana Dokter Roxy? Terima kasih untuk Apoteker Eri nih. Jadi migrain dan epilepsi itu kalau kita lihat dari obat-obatannya ya, khususnya untuk profilaksis, jadinya sama tuh cara kerjanya ya. Jadi memang akarnya tadi lagi-lagi hipereksitabilitas ya. Jadi tapi agak berbeda karena kalau pada epilepsi kemudian muncul sampai ada gangguan listrik di otaknya, jadi ada cetusan listrik yang berlebih. Pada migrain listriknya harusnya tidak sampai kena ke situ, tapi gejalanya seperti auranya itu bisa mirip. Nah, kadang-kadang ada beberapa epilepsi yang mirip migrain, ada migrain yang mirip epilepsi. Jadi ini betul-betul perlu dicari ya. Kayaknya kalau kasus apoteker kita ini memang agak complicated ya, agak kompleks masalah migrainnya, dan sampai akhirnya di EEG memang ketemu tuh ada berlebih ya cetusan listriknya, sehingga didapatkan obat-obat anti epilepsi untuk pengobatannya. Satu lagi, kadang-kadang migrain karena dia berpengaruh juga pada aliran darah ke otak juga bisa jadi mirip kayak stroke. Ya, jadi memang kalau para apoteker di sini Bapak Ibu ketemu gejala migrain tapi nggak klasik ya, nggak khas, saya sarankan mungkin sebaiknya dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin kita tadi perlu EEG, perlu MRI ya, atau mengeksklud secondary headache begitu. Makasih. Terima kasih Dr. Roxy. Kembali mungkin kita ke Pak Beni. Pak Beni, ini ada pertanyaan dari apoteker Limson Jaya Huta Barat. Apa tujuan pemberian diklofenak dengan susu, Pak? Oke, baik. Mungkin sebelum saya jawab yang Pak Limson tadi, saya menambahkan yang dari Dr. Roxy, karena banyak yang bersinggungan, mungkin saja obat anti epilepsi dipakai untuk migrain. Jadi itu pentingnya teman-teman tanya dulu ke pasien, sebenarnya dia sakit apa. Jangan buru-buru lihat, oke, ini divalproate. Jadi Pak, ini untuk obat epilepsinya gitu. Kalau misalnya pasiennya bukan epilepsi, kaget dia gitu. Oh, ini karmasin, oh saya enggak epilepsi, nanti dia kembali ke dokternya gitu kan, saya kok enggak epilepsi, saya dapat obat epilepsi. Jadi itu pentingnya assessment dulu begitu, hati-hati sekali gitu. Karbamazepin juga kadang bisa dipakai untuk neuralgia trigeminal gitu kan, jadi hati-hati sekali, benar-benar hati-hati. Kemudian untuk yang susu ya, sebenarnya ini tidak harus ya, cuma kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa diklofenak itu koefisien partisnya tinggi gitu, jadi dia memang lebih larut lemak. Kalau misalnya dengan susu harapannya gitu absorpsinya lebih tinggi gitu, cuma tidak ada studi yang mendukung hal tersebut. Daripada nyari diklofenak dengan apa, lebih baik teman-teman milihkan sediaan yang baik. Kalau memang mau cepat, oke, kasih aja potasium diklofenak yang dispersible tablet gitu, selesai masalah, sudah langsung terdisolusi, langsung terabsorpsi. Nggak perlu ditambah susu lagi gitu.